Tumbuhan adalah perubahan secara fisiologi sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya makin meningkat. Lalu, perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. Yang pertama ada berat, lalu yang terakhir di sini ada panjang. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. Yang pertama, perubahan dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Lalu kedua, perbandingan antara yang tidak real, yang khayal dengan yang rasional. Misalnya, anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka, tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit khayal. Yang selanjutnya, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Yang kedua, intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf dan otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Pertumbuhan syaraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik. Dan oleh karena itu, seorang individu juga akan mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya. Manakala pertumbuhan syaraf otak atau otaknya mencapai kematangan, perkembangan tingkat berpikir atau perkembangan intelek diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu untuk mengetahui dunia luar. Selanjutnya, emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan atau suara keras, atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seorang yang gembira akan melonjak-lonjakan sambil tertawa dan sebagainya. Yang keempat, sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya, manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau kehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu, memberi dan diberi. Yang kelima ada bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tangis atau menangis pada saat kelahiran mempunyai arti bahwa bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Setelah bayi yang berusia 6-9 bulan mulai berkomunikasi dengan 1-2 kata. Kemudian seterusnya anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. Yang keenam ada bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik.
Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Kemudian dalam bidang pendidikan sangat memperhatikan bakat tersebut, mengingat fungsi pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Bakat perlu mendapat perhatian dunia pendidikan untuk dikembangkan secara maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Selanjutnya, yang ketujuh ada sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif. Selanjutnya ada penguasaan nilai dan sikap atau afektif, dan penguasaan psikomotorik belum. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sehingga kelak menjadi seseorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menunjang tinggi nilai-nilai dan moral dalam masyarakat. Selanjutnya ada hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Ada banyak sekali hukum-hukum mengenai ini, tapi saya akan menjelaskan 2. Yang pertama, hukum Cepalo-Caudal, yaitu hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Yang kedua ada hukum Proximo-Distal, yaitu menurut hukum ini perubahan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi dari anggota tubuh yang lain. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, sebaiknya istilah remaja dijelaskan terlebih dahulu. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain adalah pubertate, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Istilah puberti bahasa Inggris atau pubertate bahasa Belanda berasal dari bahasa Latin, yaitu pubertas, yang berarti usta kedewasaan. Istilah ini berkaitan dengan kata Latin lainnya, yaitu pubercare, yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang atau pusik. Penggunaan istilah ini lebih terbatas dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual. Pubercare dan puberti sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologisnya. Istilah adolescentia berasal dari kata Latin yaitu adolescentis. Dengan adolescentia dimaksudkan masa muda. Adolescence menunjukkan masa yang tercepat antara 12 sampai 22 tahun dan mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah pubertas dan adolescensia, akhir-akhir ini terlihat adanya kecenderungan untuk memberikan arti yang sama pada keduanya. Hal ini disebabkan sulitnya membedakan proses psikis pada adolescensia. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang, antara lain menurut hukum perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna, dan secara faal alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Yang ketiga, batasan remaja menurut World Health Organization.
Organisasi Kesehatan Internasional Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana yang pertama, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Dan yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Bagian F, tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Havigers, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Namun, dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Tugas-tugas perkembangan tersebut oleh Havigers dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya, perkembangan kehidupan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan dan budaya masyarakat agar ia atau mereka mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik di dalam kehidupan nyata. Untuk memahami jenis tugas perkembangan remaja, perlu dipahami hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Makna dewasa dapat diartikan dari berbagai segi, sehingga dikenal istilah dewa secara fisik, sosial, secara psikologis, dewa menurut hukum, dan sebagainya.